Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini sanekan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Saya mau tanya dikit Mas. Saya kan bekerja di Hongkong tapi kan beda data. Gimana? Semuanya saya kan udah pernah kerja di Hongkong tapi beda data. Oke. Semuanya beda, nama, alamat semuanya beda. Siap. Terus ini kan paspor saya masih berlaku. Nah, Terus majikan saya itu minta saya datang ke Hongkong cuma untuk Luihang. nah. Satu bulan itu prosesnya bisa nggak? Kan saya lihat kan itu tanpa visa bisa, saya lihat cek di internet. Bisa, nggak ada masalah. Iya. Maksudnya saya cukup beli tiket gitu aja. Gitu, cuma itu aja Mas. Kan 1 bulan gitu. Saya disuruh datang. Ya, sampean ngomong dulu, baru saya jelasin. Oke, sudah Mas. Model saya kan, sampean nggak ngomong, aku ngomong, sampean nggak ngomong kan, saya jelasin. Sampean kan bertanya. Kalau sampean bertanya kan saya menjelaskan. Oke? Oke, Pertanyaannya sampean sudah belum? Sudah. Kalau pertanyaannya sudah, jadi gini, sampean beli tiket PP, ya, beli tiket PP-nya sebaiknya. Kalau sampean memang berani beli extend 1 bulan, berangkat dan pulangnya 1 bulan, kalau sampean berani silahkan. Tapi kembali lagi, persoalan pertama nanti pokoknya syaratnya beli tiket. Yang kedua, sampean dapat dapat invitation letter kalau bisa sampean minta ke majikan. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, sampean memperjuangkan sendiri, berjuangnya dengan imigrasi Indonesia. Sampean tahu sendiri kan, imigrasi Indonesia itu kayak apa? Ya kan. Jadi kalau sampean nggak dapat invitation letter, ya sudah, sampean cuman ngomong aja, ini lo majikanku, kamu mau tak kasih nomor telepon majikanku yang ngasih rekomendasi tempat aku. Minimalnya kalau sampean nggak ada invitation letter, WA dari majikan dengan nomor Hongkong itu bisa ditunjukkan ke mereka dalam bahasa Inggris. Artinya sampean itu diundang. Bisa dipahami nggak? Iya. Tapi kalau sampean ngerasa bahwa aku berani ribut sama orang imigrasi di bandara, nggak ada masalah. Nah, sampean kan tahu sendiri anak-anak imigrasi di Indonesia itu mana ini kontraknya, mana ini ininya, mana ini itunya, kan kayak gitu tuh, bener nggak? Iya. Jadi satu seperti itu. Nah, begitu nyampe di Hongkong itu enak. Kalau sampean nggak ada bookingan hotel, nggak ada semuanya, sampean tinggal sodorin aja, ini majikanku, ini nomornya majikanku, ini addressnya majikanku, selesai. Imigrasi akan telepon majikan, majikan jawab yes, masuk sampean. Selesai urusan. Jadi yang bikin ribet itu bukan yang di Hongkong, yang bikin ribet itu waktu sampean mau keluar dari bandara Indonesia. Halo? Iya. Bisa. Itu saya tak ngomong ya. Boleh. Yang saya tahu kan itu kan kalau di imigrasi kan pasti tanya KTP Indonesia gitu kan ya. Iya. Cuma itu yang enggak KTP. Dia enggak nanya KTP. Oh. Dia nggak pernah nanya KTP. Tapi kalau sampean ngerasa bahwa nama majikannya itu masih ada di dalam kontrak lama sampean, itu kan bisa menunjukkan. Dan visa saya sudah habis, Pak, tapi dia ngundang saya. Iya. Ini sudah habis. Ini undangannya dalam bentuk WhatsApp nih. Ini WhatsApp, kamu berangkat sinilah, kamu datang sini nanti tidur di tempatku ABCD bla bla bla. Itu kan bisa ditunjukin. Nah, kontrak sampean dan semuanya untuk menunjukkan ke imigrasi, menjelaskan bahwa saya sama dia masih ada hubungan gitu loh. Iya. Bisa kayak gitu. Jadi terjadi pergegerannya nanti itu di Indonesia. Bisa dipahami maksud saya. Orangnya itu soalnya orang kita itu negatif thinking semua. Berarti kalau bisa saya minta suratnya, kalau nggak bisa suratnya itu cuma lewat WhatsApp itu juga sudah cukup ya Mas ya. Ya, kan semuanya saya tadi bilang, kembali tinggal sampean berani beradu mulut nggak? Kan posisinya begitu, bener nggak? Wong sampean nggak salah kon, bener nggak? Terus yang ditengarai berikutnya adalah tiket. Nah, kalau sampean extendnya 1 bulan,
itu pasti kan imigrasi loh. Kok kamu 1 bulan tiketmu balik ke Indonesia kok sampai 1 bulan, itu yang akan menjadikan pertanyaan mereka. Iya. Saya itu paling benci ya, sekali lagi paling benci sama pejabat kita yang artinya ngeremehin sekali gitu loh. Modelmu ngene dolen nanggone Hongkong. Saya pernah soalnya di imigrasi. Kita nganterin temen buat bikin paspor, itu kalimatnya begitu. Sakit hati saya bener. Saya yang nggak ikut dimaki-maki, ikut sakit hati, terus aku ribut di situ sama satpamnya dipisah. Bantuin temen untuk bikin paspor. Waktu itu, ya begitulah ceritanya. Makanya nanti di imigrasi itu perhelatannya sampean, tapi kalau sampean orangnya baik ya kan, nasibnya baik ya, ibadahnya baik, segalanya baik, ya mudah-mudahan di officer imigrasi nggak banyak cincong-cincong cerut. Ya, itu kan gini Mas, saya kan pulangnya kan udah 2021, terus waktu itu kan 3 tahun, karena itu yang visa 1 tahun habis, gitu aja saya pulang gitu aja. Ya saya juga tahu gitu. Duh. Maksudnya saya nggak mempermasalahkan itu, Mbak. Jadi itu bukan masalah ya? Itu nggak masalah. Permasalahannya itu pas nanti sampai mau berangkat ini loh. Karena mereka macam-macam lah, yang TPPO lah, yang inilah, yang itulah. Kalau sampean bisa menjelaskan secara detail bahwa ini majikan saya ngundang saya, ini WhatsApp-nya, masa pakai surat? Orang kita hubungannya baik, ya kan, kayak gitu tuh. Bisa dipahami nggak? Yang menjadi masalah di negara kita itu. Saya nggak. Saya kalau Hongkong aja, officernya nanya, loh kamu dulu pernah di Hongkong gini kok kamu mau cari kerja lagi nggak pakai visa? Ini lo majikanku yang nyuruh, kamu telepon di majikanku, ini alamatnya, kamu telepon sendiri, kamu yang sama orang Hongkongnya, digituin aja kelar loh Hongkong, kelar Hongkong. Hongkong nggak akan jadi masalah. Yang jadi masalah di Indonesia. Terus yang kedua, ini yang perlu dibahas sama sampean, kalau sampean beli tiketnya langsung 1 bulan, nah ini juga jadi pertanyaan, karena namanya Loihang itu ya, normalnya ya seminggu 10 hari itu paling lama. Loihang sampai sebulan kan. Walaupun reason atau alasan sampean, majikan yang akan nampung sampean, it's okay kan? Iya. Tapi petugas itu apakah bisa menerima alasan itu? Petugas yang di Indonesia satu. Ya. Kalau petugas yang di Hongkong, imigrasi Hongkong, dikasih nomor teleponnya dia bisa tanya sendiri. Tapi kalau yang Indonesia, bisa percaya nggak dengan apa yang kita sampaikan? Itu yang sampean harus pikirkan. Jadi saya tidak tidak memperbolehkan, tapi sampean tak ajak mikir. Iya kan, batasnya itu cuma 1 bulan gitu ya Mas ya? Bukan batasnya 1 bulan, Mbak. Sampean kalau Loihang jalan-jalan terus 1 bulan. Iya. Ya, orang kan pasti berpikir, bener nggak? Dari mana? Petugas itu pasti berpikir, bener nggak saya ngomong? Iya, uangnya dari mana orang kayak gini gitu ya? Nah, itu yang saya nggak suka. Paham maksud saya? Gitu. Sampean bisa tahu kan negara Konoha itu kayak apa, bener nggak? Iya. Saya nggak mau nyebut. Saya nyebut negara Konoha, sampean kan paham. Jadi di situ perjuangannya sampai nanti, bukan berarti aku nakut-nakuti, bukan apa, tapi kita jauh lebih persiapan. Sampean denger aja konten di mana mau berangkat aja di imigrasi ditanyain gini. Terus akhirnya nelpon youtubernya ngamuk-ngamuk sama yang tiket. Kan kalau saya enggak, saya ngasih tahu dari awal sekarang, dan saya seneng dengan penonton saya itu sebelum kena masalah telepon dulu. Jangan sampai kena masalah terus kitanya disuruh ngomong sama petugasnya, kan ya nggak nyambung, bener nggak? Iya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya membantu ya, sebisa mungkin ngomong aja kan, kayak gitu tuh ya kan. Berarti itu nanti sebenarnya ada kemungkinan bisa berangkat kan, nggak ditanyain KTP ya? Nggak usah, nggak terlalu mikir KTP. Ya paspor aja, data keluar negeri paspor itu aja. Dokumennya cuma paspor Mbak, bukan KTP. Tapi takutnya nanti kalau sampai, kan itu sekarang KTP-nya udah KTP apa itu elektrik, takutnya diminta uang gitu aja ya takutnya. Ya sekali lagi bisa jadi terus ngerembet nyari sesuatu yang salah, bisa dipahami nggak?
Iya, saya takut itu loh. Ya sampean nggak usah takut. Sebelumnya kayak gitu. Bilang aja KTP saya belum belum beres. Saya punyanya KTP ini ya, KTP sampean yang sesuai dengan paspor dan semuanya itu boleh nggak apa-apa. Yang dulu ada ya sampean tinggal bawa, kalau nggak fotokopiannya aja. Kalau dulu saya nggak punya, yang saya sama paspor itu bukan nama saya. Ya wis, Bismillah lah mbak. Terus aku harus kayak gimana? Masa aku harus nyuruh sampean bikin kalau sampean minta tolong ke saya dibikinin KTP yang sama kayak gitu ya itu nggak jadi persoalan. Oh bisa. Duh, Di Bangladesh semua bisa. kok. Oh wah. Lah kalau orangnya masih ada itu yang punya KTP. Nggak ada masalah mbak. Jadi gini loh, sampean ini menurutku orang baik, ya. Ya. Karena ada kesalahan di masa lalu. Akhirnya dan sampean masih mementingkan paspor itu. Akhirnya, ya kan. Sampean ketakutan sendiri dengan sesuatu kesalahan di masa lalu. Bener nggak saya ngomong kayak gitu? Iya. Tapi saya cuman berpikir ya, sampean pinter-pinterannya aja ngomong, ya kan. Kalau ada fotokopian atau apa, pokoknya yang jelas saya selama saya terbang semuanya itu nggak pernah ditanyain KTP saya. Okay. Kalau perlu tunjukin aja KTP-nya Hongkong Pak ada, yang Indonesia pura-pura nggak tahu. Saya nggak punya KTP Pak, KTP-nya belum jadi, terus tidak ada dikasih surat sama orang desa. Nggak tahu, nah, saya diajak sama majikan ya gimana negosiasi atau gimana cara sampean memberikan alasan yang notabene-nya alasan itu bisa diterima dan sampean tatak gitu loh. Paham nggak maksud saya? Iya paham. Jadi seperti itu Mbak. Misalnya kalau menjenguk itu mantan anak saya sakit, itu aja udah cukup ya sebenarnya ya. Kok ya? Ya nggak ada masalah, yang penting sekarang alasan yang kuat seharusnya mereka nggak terlalu banyak tanya alasannya sampai keluar negeri. Yang penting bawa tiket berangkat dan pulang. Iya. Terus kesananya ngapain dan jelas, sampai bisa menjelaskan itu menurut saya is okay. Tapi persoalannya kalau mereka nggak oke. Ya itu. Nah, makanya kekuatannya diri sampean untuk bisa menjelaskan bahwa sampean itu orang jujur, orang benar. Di Indonesia kok jujur bener, remuk, Mbak. Kalau perlu kasih telepon majikan juga bisa ya. Bisa. Iya. Bilangin aja kalau mereka memang ada foto atau video, Cece. Kole ya. Kuaju ya, kayak gitu kan. Itu kan kalimat tunjukin ke mereka, ini loh videonya, mereka meminta saya karena saya yang ngerawat dia dari kecil sampai besar. Jadi dia kangen nih. Kalau nggak ngerti artinya tak artiin, Pak. Iya. Jadi mereka yang nanggung saya, Pak, beliin tiket ini juga mereka. Jadi aku ini nurut karena memang hubungan baikku kan. Kalau petugasnya itu tidak moto duiten, paham nggak? Dan dia punya hati, iya kan? Tala oke, kan kayak gitu, bener nggak? Iya. Tapi kalau ketemu officer yang Belgede, sampean aja, saya ya, nunjukin KTP saya Hongkong, bukan WX lo ya. Dibolak balik sama mereka, ditanya. Ini KTP kan bukan pekerja kan ya. Nah, aku pernah maskapainya nggak aku sebutin. Aku pernah digituin, ya kan. Terus tak tunjukin visa aku ini loh gitu. Ini bojoku. Aku dapat dependen, aku bilang kayak gitu. Baru mereka paham. Sekelas saya, Mbak. Iya. Harus menjelaskan seperti itu dengan negara kita. Waduh, wong Indonesia nih kok angel. Dia dipikir sing ngene, aku nggak ngerti. Akhirnya kan asumsi kita kepada para pejabat atas kebijakan itu tidak ada, nggak ngerti antara wong itu piye sih gitu. Pengetahuannya loh. Jenis-jenis KTP-nya Hongkong aja mereka juga nggak paham kok. Tapi karena mereka punya seragam aja, dia bertugas, dia punya wewenang. Yo, paham kan? Sampai di sini saya paham. Sampean paham kan? Paham. Nah,
jadi ketika Yang sulit itu cuma negara kita, memang saya paham. nah ya, jadi seperti itu aja menurut saya, so simple, sederhana aja, terus nggak perlu grogi, nggak perlu takut. Kalau sampean bilang bahwa tiket saya ini nggak jadi berangkat, saya lapor polisi Pak, aku telepon kantor polisi, aku akan perkarakan sampean. Tiket PP sudah ada, makanya sampean perhitungkan tiket PP-nya. Kalau misalnya berani sebulan ya sebulan, kalau nggak berani sebulan ya seminggu, nanti terus di extend nyampe Hongkong apa semuanya terus di extend. Kalau tiketnya Garuda, kalau tiketnya Cathay, itu extendnya biayanya murah, cuma $300 lah, paling mahal $600 itu kalau Garuda di extend, tanggalnya dirubah yang sesuai visa. Tapi kalau sampean langsung yang beliin majikan ya tunjukin, ini aja yang beliin majikan ini loh, dapat email aku dari majikan, dapat gambar tiketnya, kode bookingnya, ini majikan semuanya yang belikan, bilang. Jadi 1 bulan ini majikan saya, majikan yang baik banget. Wis mudah-mudahan dengan bahasa sampean yang baik, aura sampean yang positif, dan sampean selalu berbuat, saya yakin kalau sampean baik. Tapi nek pejabat baik itu aku cek mamate. Paham nggak sampean aku ngomong? Kalau ada uang baik, kalau enggak Lah, aku gak ngomong lo ya, Mbak. Aku gak ngomong sih. Saya sudah pernah soalnya, Mas. Nah, sampean sendiri kan pernah mengalami, makanya sekarang terus telepon kan, biar nanti tidak ada kejadian-kejadian yang sama kan. Menurut sampean kan kayak gitu tuh. Ya wes begitu ceritanya. Sampean sendiri sudah mengalami. Ya. Jadi sudah memahami kan? Sudah paham persoalannya kan? Iya, paham. Wes pokoknya mudah-mudahan semuanya aman, selamat. Terus ada lagi yang masih ingin sampean tanyakan ke saya? Sudah, Mas, lain kali aja nanti. Cukup ya. Yes, mudah-mudahan sampai Hongkong ketemu mantan majikan dan semuanya baik-baik saja ya. Oke, makasih. Yes, sehat selalu Mbak. Yuk. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman ya, beginilah contoh ya, sekali lagi ya, negara Konoha. Sorry to say. Begitulah ya kan, mbaknya sendiri sudah pernah mengalami dan membuktikan. Tapi yombo presiden model apa aja di seluruh dunia, di Indonesia kita hal-hal seperti itu tetap masih ada, dan mudah-mudahan ya kita semuanya baik-baik saja dan bisa mengatasi persoalan dan permasalahan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.